Bismillah. Pada hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, pelajaran adab dari kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran pada bagian menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami menempatkan orang-orang dalam kedudukan mereka. Riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Abu Abdillah Al-Hakim berkata dalam Ulumul Hadis, dia hadis sahih. Itulah pentingnya menempatkan seseorang sesuai dengan kedudukannya, memenuhi hak mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Apakah dia penghafal Al-Quran, seorang yang berilmu, atau seseorang yang dimuliakan. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan antara dua orang korban perang Uhud, kemudian berkata, siapa yang lebih banyak hafal Al-Quran di antara keduanya, beliau mendahulukannya masuk ke liang lahat. Riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan penghafal Al-Quran. Bahkan ketika seorang menghafal Al-Quran meninggal di perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan penghafal Al-Quran duluan masuk ke liang lahat daripada yang lain. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang mengganggu waliku maka Allah telah menyatakan perang kepadanya. Riwayat Bukhari. Menghafal Al-Quran adalah wali Allah. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. Diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa baginda bersabda, artinya barang siapa sembahyang subuh maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu jangan sampai kamu dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas sesuatu dari jaminannya. Dari sini kita tahu bahwa menunaikan sholat subuh adalah sesuatu hal yang agung, dan barang siapa yang menjaga sholat subuh maka dia telah menjaga apa-apa yang lainnya termasuk hafalan Quran. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik salah satunya yaitu sholat subuh. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. Artinya, diriwayatkan dari dua imam yang agung yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Keduanya berkata, jika para ulama bukan wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya wali. Para ulama, para pembawa agama dan ahli waris para nabi, dan mereka adalah penyebab kesempurnaan bangsa dari kesesatan. Para ulama adalah katup pengaman umat, dan jika kelangsungan hidup mereka adalah keselamatan umat, dan kehancuran mereka umat binasa. Hilal bin Ka'ab berkata, saya bertanya pada Sa'id bin Jubair, saya berkata, wahai Abu Abdullah, apakah tanda kehancuran orang-orang? Dia berkata, jika ulama mereka binasa.
وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. Artinya, Imam Al-Hafiz Abu Qasim Ibnu Asakir rahimahullah berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya bagi kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenarnya. Bahwa daging para ulama itu beracun. Kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap tabir para pencela akan terlihat dengan sendirinya. Dan siapa melecehkan para ulama, Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana atasnya sebelum kematiannya dengan kematian hati. Maka muliakanlah para ulama, wahai saudaraku." فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Firman artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur ayat 63.